Teman-teman, sesungguhnya saya mau sampaikan bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh cobaan dan dinamika, khususnya bagi kami di Kementerian ESDM. Kenapa? Karena melewati 2025 ini ya ada suka duka lah. Suka duka yang cukup luar biasa. Tapi bagi kami, setiap ada tantangan, justru disitulah harus ada kehadiran kita dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi target dari Bapak Presiden. Nah, saya langsung Saya langsung saja, teman-teman. Sekalipun kita tahu bahwa kondisi global yang pertumbuhannya belum terlalu memberikan sebuah harapan yang baik, tapi kita khususnya kinerja dari ruang lingkup Kementerian SDM, alhamdulillah kita bisa memaparkan hari ini. Yang pertama, target kita di APBN lifting itu 605.000 barel per day, itu target APBN. Dan alhamdulillah target kita hari ini Bapak Ibu semua itu mencapai 605,3. Tiga apa nih? 3.000. 605,3 ribu. 605,3 atau sama dengan 105%. Jadi target lifting kita alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui, sekalipun ini sedikit. Kalau kita melihat target APBN kita 10 tahun terakhir di lifting itu nggak pernah tercapai. Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008, itu karena ada Banyu Urip kalau tidak salah. Kemudian 2015-2016. Setelah itu nggak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah kali ini kita tercapai. Nah, yang kedua teman-teman, PNBP dulu, PNBP. Nah, di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah kerja dari Kementerian SDM, saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen yang telah bekerja luar biasa. Pencapaian target dari PNBP di sektor minerba itu mencapai 108,56%, melampaui target. Di dalam DIPA itu 127,44 triliun dalam APBN, ini yang dimaksudkan, tetapi realisasinya adalah 138,37. Ini target dalam APBN, ini realisasi. Dan ini saya harus jujur mengatakan bahwa ini kerja tim, kerja yang membutuhkan inovasi, konsentrasi dan totalitas. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan. Yang berikut, PNBP di sektor migas ini masuk di minerba, ini migas. Bapak Ibu semua, sekalipun kita punya liftingnya sampai di 605,3 ribu barel per day, namun saya harus menyampaikan bahwa di dalam APBN asumsi kita harga ICP itu $82.
Namun kenyataannya rata-rata sejak dari Januari sampai 30 Desember, rata-rata harga minyak dunia itu 68 dolar. Maka itu berdampak, begitu harganya tidak sampai 80 dolar, itu berdampak pada pendapatan negara kita. Karena itu pendapatan negara kita untuk di sektor migas mencapai 105,4 triliun dari target 125. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 83%. Ini untuk sektor migas. Alasannya apa? Karena sekali lagi asumsi di APBN ICP itu 82 dolar, tapi realnya 68. Lifting kita tercapai tapi harganya memang lagi turun. Memang harga komoditas sekarang lagi turun semua. Yang berikut ini untuk lifting gas bumi kita. Saya bersyukur kinerja dari SKK, dari Dirjen Migas, dari tim kita, bahwa sekalipun di awal tahun terjadi dinamika yang tinggi untuk ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun, tapi berkat kerja keras kita semua di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas. Dan ini adalah produksi kita, jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri, sebagiannya kita ekspor. Kenapa ini tidak kita lakukan seperti minyak? Karena kalau gas ini harus antara supply and demand-nya harus sama. Karena dia storage-nya tidak sebesar yang seperti di minyak. Kita nggak bisa tahan terlalu lama. Kemudian ini pemanfaatan gas yang tadi. Nah ini gas dari total produksi kita 31% kita ekspor, 69% untuk konsumsi domestik. Dari 69% itu adalah hilirisasinya 37%. Ini kira-kira teman-teman pemanfaat gas bumi. Yang berikut, ini investasi dulu. Investasi kita sejak 2025 total untuk investasi di sektor ESDM sebesar 31,7 miliar US dollar. Terdiri dari Minerba 6,7 miliar US dollar, migas 18 miliar US dollar, listrik 4,6 miliar US dollar, EBTKE 2,4 miliar US dollar. Pasti teman-teman tanya, dibandingkan dengan 2024 dan 2025 investasi ada terjadi koreksi. Di mana koreksinya? Di listrik. Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN. Kami akan mendorong percepatan untuk pembangunan pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL. Ini saya lihat memang ada terjadi butuh effort dan kerja keras agar bisa tercapai.